Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok hepatotoksik akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelum itu, saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah toksikologi, Ibu Dr. Apoteker Rifaatul Mahmuda S.Pharm MSI, yang telah memberikan kami kesempatan untuk bisa mempresentasikan materi mengenai hepatotoksik. Adapun nama anggota kelompok hepatotoksik, yang pertama Lucia Widianjali, Nur Isnawati, Ervina, Narsi, Vivi Pujianti, Zeli Fitriani, dan yang terakhir Afika Triskiananda. Baik, langsung saja kita masuk ke pemaparan materi. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang anatomi dan fisiologi hati. Hati atau liver, hati merupakan organ terbesar dalam tubuh yang memiliki banyak fungsi vital yang beragam, baik untuk meregulasi lingkungan internal maupun respon terhadap perubahan dari luar tubuh. Anatomi liver. Liver terdapat di bagian kanan rongga abdomen, letaknya berada di bawah arcus costa dan diafragma. Merupakan organ tubuh yang cukup besar dengan berat rata-rata 1350 gram. Dengan konsistensi kenyal dan permukaannya rata dan halus, berwarna merah kecoklatan. Anatomi liver. Liver ini terdiri dari 4 lobus, yaitu kanan, kiri, quadratus, dan quadratus. Lobus kanan merupakan lobus yang terbesar. Organ ini diikat oleh ligamentum falciform atau yang memisahkan antara lobus kanan dan kiri, dan triangular hepatik serta ditutup oleh kapsula fibrous yang tipis dan kuat, yaitu Glisons kapsul yang kemudian berlanjut sampai porta hepatik. Pada bagian depan bawah terdapat ligamentum teres hepatik. Umbilicalis. Pada bagian posterior terdapat ligamentum venosum berbentuk pita fibrosa yang merupakan sisa dari ductus venosum. Aliran darah pada hati, vena hepatica, satu dari beberapa vena pendek yang berasal dari lobus. Hepar sebagai cabang kecil. Vena ini mengarah langsung menuju cava inferior, mengalirkan darah dari hepar. Vena cava inferior terbentuknya dari bersatunya iliaca komunikasi kanan dan kiri, mengumpulkan darah dari bagian tubuh di bawah diafragma dan mengalir menuju atrium kanan jantung. Arteri hepatika. Arteri ini merupakan cabang dari truncus coeliacus atau berasal dari aorta abdominalis dan mensuplai 20% darah hepar. Vena porta hepatis. Pembuluh darah yang mengalir darah yang berasal dari seluruh traktus gastrointestinal. Pembuluh ini mensuplai 80% darah hepar. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang fisiologi hati, di mana yang pertama membantu dalam metabolisme karbohidrat. Nah, pada saat kadar gula dalam darah tinggi, maka hati dapat mengubah glukosa dalam darah menjadi glikogen, yang kemudian disimpan dalam hati atau biasa disebut dengan glikogenesis. Lalu, pada saat kadar gula darah menurun, maka cadangan glikogen di hati atau asam amino dapat diubah menjadi glukosa dan dilepaskan ke dalam darah yang biasa disebut dengan gluconeogenesis, yang dimana hingga pada akhirnya kadar gula darah dipertahankan untuk tetap normal. Selanjutnya membantu metabolisme protein, yang dimana fungsi hati dalam metabolisme protein adalah dalam diaminasi, yaitu mengubah gugus amino NH2 menjadi asam-asam amino sehingga agar dapat digunakan sebagai energi atau diubah menjadi karbohidrat dan lemak. Ketiga, membantu metabolisme lemak, yaitu membantu proses beta oksidasi di mana hati mampu menghasilkan asam lemak dari asetil-CoA.
Kemudian menetralisir obat-obatan dan hormon atau biasa disebut dengan detoksifikasi, yang dimana hati berfungsi atau dapat berfungsi sebagai penetralisir racun. Selanjutnya mensekresikan cairan empedu, yang dimana bilirubin yang berasal dari heme pada saat perombakan sel darah merah ini diserap oleh hati dari darah kemudian dikeluarkan ke empedu. Selanjutnya mensintesis garam-garam empedu, yang dimana garam-garam empedu digunakan oleh usus kecil untuk mengemulsi dan menyerap lemak, fosfolipid, kolesterol, dan lipoprotein. Kemudian sebagai tempat penyimpanan. Nah, selain glikogen, hati juga digunakan sebagai tempat penyimpanan vitamin A, B12, D, E, dan vitamin K, serta mineral F, Fe, dan CO. Kemudian sebagai fagosit. Nah, sel-sel Kupfers dari hati mampu memakan sel darah merah dan sel darah putih yang rusak serta bakteri. Kemudian mengaktifkan vitamin D, yang dimana hati dan ginjal dapat berpartisipasi dalam mengaktifkan vitamin D. Kemudian menghasilkan kolesterol tubuh, yang dimana hati dapat menghasilkan sekitar separuh kolesterol tubuh, yang dimana sisanya berasal dari makanan. Masuk ke pengertian dan mekanisme terjadi keadaan toksik. Menurut Andrade et al. 2007, hepatotoksik merupakan suatu reaksi yang timbul akibat penumpukan zat-zat berbahaya di dalam hepar. Hepatotoksik akibat bahan-bahan kimia harus selalu dipertimbangkan sebagai kemungkinan penyebab terjadinya penyakit hepar. Hepatotoksisitas atau biasa disebut dengan toksisitas hepatik ditujukan dengan adanya gangguan atau kerusakan liver atau hepar karena bahan kimia. Hepatotoksik adalah efek samping kerusakan sel-sel atau jaringan hati dan sekitarnya akibat konsumsi suatu obat. Pada sebagian besar kasus, tidak ada treatment yang efektif selain menghentikan obat yang dicurigai dan memberikan terapi suportif. Masuk ke mekanisme keadaan toksik. Yang pertama, beberapa mekanisme hepatotoksisitas diantaranya gangguan membran sel dan kematian sel karena ikatan kovalen antara obat dengan protein sel yang menyebabkan terjadinya reaksi imunologik, penghambatan jalur seluler dan metabolisme obat. Yang kedua, aliran empedu yang abnormal karena gangguan pada filamen aktin subseluler atau gangguan pompa transport akan menyebabkan kolestasis dengan minimal sel injury. Yang ketiga, kematian sel yang terprogram terjadi melalui tumor nekrosis faktor. Dan yang keempat, penghambatan fungsi mitokondrial dengan adanya akumulasi reaktif oksigen spesies dan lipid peroxidation, akumulasi lemak, dan kematian sel. Masuk ke mekanisme kerja, metabolisme, dan hepatotoksisitas. Rifampicin. Rifampicin mampu mengikat enzim DNA-dependent RNA polimerase, sehingga bakteri menghambat transkripsi DNA menjadi RNA, sehingga menghambat sintesis protein. Metabolisme utama RIF di hati melalui peranan enzim-enzim mikrosomal untuk mengubah ke bentuk yang terdeasetilasi. Mekanisme pasti hepatotoksisitas RIF belum diketahui secara jelas karena biasanya RIF selalu dikombinasikan. Studi pada hewan percobaan menunjukkan kerusakan hati yang diinduksi RIF berhubungan dengan stres oksidatif terhadap mitokondria, apoptosis sel hati, akumulasi lipid intrahepatik, dan kolestasis.
Kebanyakan toksisitas hati muncul saat pemberian RIF dan INH secara stimulan. Hal ini diperkirakan karena RIF dapat menginduksi reaksi hidrolisis. INH membentuk senyawa hidrasin yang bersifat hepatotoksik. 3. Tipe-tipe hepatotoksik terbagi menjadi dua. Yang pertama, hepatotoksisitas intrinsik atau tipe A dapat diprediksi tergantung dosis, melibatkan mayoritas individu yang menggunakan obat dalam jumlah tertentu. Rentang waktu antara mulainya pengobatan dan timbulnya kerusakan hati sangat bervariasi, atau dari beberapa jam sampai beberapa minggu. Contohnya paracetamol, metotrexat, dan tetrasiklin. Yang kedua, hepatotoksisitas idiosinkratik atau tipe B tidak dapat diprediksi, dapat terkait dengan hipersensitivitas terhadap obat ataupun kelainan metabolisme, tidak tergantung terhadap dosis yang diberikan. Masa inkubasi bervariasi atau biasanya berminggu-minggu atau berbulan-bulan, contohnya INH dan halotan. Selanjutnya, ada hepatoksit akibat obat-obatan. Yang pertama itu ada inferensi uptake bilirubin, ekskresi, dan juga konjugasi, di mana tipe ini dilihat sebagai suatu varian dari toksisitas kolestatik. Sebagai contoh, ada obat rifampicin yang dapat mengganggu transportasi bilirubin, sehingga menimbulkan hiperbilirubinemia. Yang kedua itu ada cytotoxic injury, di mana tipe ini mengacu pada kerusakan dari parenkim, di mana contoh obat yang dapat menyebabkan cytotoxic injury ini ada acetaminophen dan juga obat antiinflamasi non-steroid. Yang ketiga ada cholestatic injury, di mana jenis ini meliputi terperangkapnya aliran empedu yang dapat menimbulkan jaudice yang dapat terlihat seperti mirip dengan obstruksi biliar, di mana contoh obatnya itu ada isoniazid. Yang keempat ada nekrosis hepatik subakut, di mana sindrom ini terdiri dari penyakit hati yang progresif yang disertai dengan sirosis dan juga jaudice, di mana obat yang dapat menyebabkan nekrosis hepatik subakut ini ada kokain, halotan, isoniazid, dan juga paracetamol. Yang kelima ada lemak hati atau steatosis, di mana yang merupakan dapat dianggap sebagai suatu jenis cedera sitotoksik, tetapi juga bisa menjadi bentuk kerusakan hati yang kronis. Contoh obat yang dapat menyebabkan lemak hati atau steatosis ini ada kortikosteroid, tamoxifen, dan juga estrogen sintetik. Yang keenam ada sirosis, di mana sirosis ini merupakan sirosis makronodular yang dapat langsung terjadi setelah kerusakan hati yang akut, di mana contoh obat yang dapat menyebabkan sirosis ini ada metotrexat. Kemudian ada fosfolipidosis, di mana hal ini mungkin dapat terjadi akibat dari penggunaan obat-obatan yang ditandai dengan hepatosit yang dipenuhi dengan lipid, di mana contoh obat yang dapat menyebabkan fosfolipidosis ini ada amiodaron, steroid, dan juga tetrasiklin. Kemudian ada tumor hepar, di mana tumor hepar ini merupakan adenoma dari sel hati yang telah terbukti memiliki keterkaitan dengan penggunaan kontrasepsi steroid. Kemudian ada les vaskular, di mana dapat ada okulasi hepatik seperti efek trombogenik dari kontrasepsi steroid yang dapat mengakibatkan kerusakan hati, di mana obat yang dapat menyebabkan lesi vaskular ini adalah obat kontrasepsi steroid. Kemudian ada hepatitis kronik aktif. Ini merupakan suatu penyakit yang ada di hati, nekroinflamatori, yang bersifat progresif yang mungkin memiliki banyak penyebab termasuk obat, di mana obat-obat yang dapat menyebabkan hepatik kronis akut ini ada obat kanker seperti metotrexat dan juga metildopa dan juga rifampicin. Kemudian ada campuran dari sitotoksik dan juga cholestatic injury, di mana kerusakan hati yang bersifat sitotoksik terkadang dapat disertai dengan kolestatik. Misalnya setelah penggunaan obat berupa terapi asam aminosilisilat. Efek toksin dianggap berbahaya. Apa efeknya? Toksisitas adalah
tingkat merusaknya suatu zat jika dipaparkan terhadap organisme. Toksisitas dapat mengacu pada dampak terhadap seluruh organisme, seperti hewan, bakteri, atau tumbuhan, dan efek terhadap substruk organisme seperti sel, sitotoksisitas, atau organ tubuh seperti hati, hepatotoksisitas. Hepatotoksin tersebut bisa merusak hati secara langsung atau melalui metabolit toksitnya. Akibat terburuk dari hepatotoksisitas adalah bisa menyebabkan kegagalan hati atau liver failure. Kegagalan hati menyebabkan pasien kehilangan fungsi hati, bahkan apabila tidak dilakukan transplantasi hati, segera bisa menyebabkan kematian. Berikut ini adalah contoh gambar studi kasus. Studi kasus, sebuah laporan khusus pada anak postoperasi yang diberikan acetaminophen intraven dan 12 jam kemudian ditemukan gejala mual, muntah, anoreksia, konfusit, dan agitasi. Hasil pemeriksaan fungsi hepar terdapat peningkatan kadar serum transaminase 10 kali dari normal. Setelah pengecekan ulang, ternyata anak mendapat acetaminophen 5 kali pada dosis 42 mg per kilogram BB. Total 2,5 gram per 30 menit atau 168 mg per kilogram BB per 24 jam. Pada acetaminophen, hepatotoxicity ternyata akumulasi protein sehingga menyebabkan nekrosis sentriobular pada hati. 6,5 dosis toksit acetaminophen secara umum terjadi pada dosis lebih besar 150 mg per kilogram BB pada anak di bawah 12 tahun walaupun dosis tinggi acetaminophen berikut erat dengan peningkatan resiko liver failure, namun penggunaan jangka panjang atau chronic use pada dosis standar ditemukan juga berisiko terhadap acetaminophen hepatotoxicity. Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Ben Haroch 2017 menyatakan bahwa gadis berusia 6 dan 13 tahun mengalami hepatitis yang mengacu pada hepatitis toksik atau steatohepatitis karena menghirup uap benzena secara tidak langsung yang menempel pada pakaian, rambut, dan kulit ayahnya yang bekerja sebagai petugas SPBU serta kehabisan bermain dengan permainan yang telah didistribusikan dan dijual di seluruh dunia selama 65 tahun terakhir yang disebut pate a balon atau balon ajaib. Mainan tersebut terdiri dari tabung atau pipet dan kemasan kecil berisi pasta dengan bau tajam dan menyengat. Sebuah fragmen pasta diletakkan ke salah satu ujung pipet dengan meniup melalui ujung yang lain. Terbentuklah wujud balon yang lembut dan anak-anak umumnya memainkannya selama berjam-jam. Zat dalam pasta terdiri dari polivinil asetat yang dilarutkan dalam aseton yang ditambahkan zat penguat plastik etil asetat. Pasta mainan ia mengandung 7 hingga 9 kali lebih banyak benzena daripada jumlah yang diizinkan. Dengan demikian, anak itu dilaporkan terpapar dan sumber benzena satu adalah dosis rendah kronis dari pakaian, rambut, dan kulit ayahnya, dan yang lainnya adalah sumber akut dan berat dari pate a balon. Nah, jadi buat teman-teman yang mungkin belum tahu, efek samping dari penggunaan paracetamol salah satunya adalah dia menyebabkan hepatotoksik. Hepatotoksik itu artinya paracetamol ini bersifat toksik terhadap organ hepar. Jadi sebenarnya paracetamol itu adalah obat yang aman apabila dia dikonsumsi pada dosis yang wajar. Jadi dosis wajarnya itu biasanya 3-4 kali 500 mg dalam satu hari. Nah, kondisi hepatotoksik ini terjadi apabila si pasien itu mengkonsumsi paracetamol melebihi dosis wajarnya. Jadi kalau misalnya overdose paracetamol, dia baru bisa menyebabkan efek hepatotoksik.
selama parasetamol diminum dalam dosis wajarnya, dia tidak menyebabkan hepatotoksik. Selain dari penggunaan dosis yang berlebihan, parasetamol juga bisa menyebabkan hepatotoksik apabila ada seseorang yang mengkonsumsi parasetamol bersamaan dengan alkohol. Nanti akan dijelaskan kenapa sih kok bisa kayak gitu. Dosis wajar dari parasetamol tadi kan disebutkan 3-4 kali 500 mg dalam sehari, dan dosis maksimal dalam satu hari adalah 4000 mg atau 4 gram sehari. Itu berarti sekitar 8 tablet parasetamol yang dosisnya 1 biji itu 500 mg. Nah, sekarang akan kita bahas kenapa sih kok parasetamol itu bisa menyebabkan hepatotoksik. Jadi secara normal, parasetamol itu akan dimetabolisme oleh organ liver atau hepar di hati. Nah, proses metabolisme itu seperti yang ada di video saya sebelumnya tentang farmakokinetik farmakodinamik, dia akan melewati 2 fase, yang dimana fase itu akan menyebabkan metabolit obat menjadi lebih polar dan bisa diekskresikan bersama dengan urin dari dalam tubuh. Nah, parasetamol ini nanti akan termetabolisme juga, dia akan berikatan dengan gugus sulfat dan gugus glukuronida sebelum dia diekskresi dari dalam tubuh. Untuk kenapa harus diikat sama sulfat dan glucuronide tadi itu, agar dia menjadi lebih polar dan bisa diekskresikan. Nah, hasil dari ikatan parasetamol dengan sulfat dan glucuronide tadi itu bersifat tidak toksik. Yang toksik itu, tadi kan kalau parasetamol dikonsumsi dalam dosis yang berlebihan. Nah, kalau yang dimasukkan adalah parasetamol dengan dosis yang berlebihan, maka akan ada kejenuhan dari gugus sulfat dan glucuronide yang akan digunakan untuk mengikat parasetamol tadi itu. Jadi misalnya nih, secara normal kalau satu parasetamol butuh sulfat 1, glucuronide 1. Ini ilustrasi aja ya, gambaran aja. Kalau misalnya parasetamol dimasukkan 10 dan tubuh ini bisa menghasilkan sulfat dan glucuronide cuman maksimal 3. Nah, yang 7 kan ada selisih 7 tuh. Nah, itulah yang menyebabkan ada kejenuhan dan dia akan toksik. Nah, sisa dari 7 ini dia kan berarti nggak bisa dimetabolisme oleh sulfat tadi itu karena sulfatnya nggak cukup. Maka dia akan termetabolisme lewat jalur lain, yaitu jalur yang melibatkan sitokrom 450, CYP 450. Nah, hasil dari metabolisme parasetamol lewat jalur sitokrom 450 itu akan menghasilkan yang namanya NAPQI. NAPQI inilah yang bersifat toksik. Dan kalau misalnya jumlah parasetamolnya banyak, maka NAPQI-nya kan juga akan banyak. Dia bisa terakumulasi di organ liver kita. Nah, NAPQI ini kan tadi dia bersifat toksik. Sebenarnya dia bisa dinetralkan oleh yang namanya glutathione di dalam tubuh. Namun, glutathione ini jumlahnya juga terbatas. Jadi kalau misalnya NAPQI-nya terlalu banyak, sedangkan tubuh tidak bisa menghasilkan glutathione untuk mengimbangi NAPQI yang banyak, maka glutathione-nya nggak cukup, NAPQI-nya berlebihan, dia terakumulasi di liver, dan dialah yang menyebabkan efek hepatotoksik karena penggunaan parasetamol. Jadi itu kenapa sih kok parasetamol itu bisa menyebabkan hepatotoksik? Nah, tadi di awal juga dijelaskan bahwa konsumsi parasetamol bersamaan dengan alkohol juga bisa menyebabkan hepatotoksik. Kok bisa? Karena alkohol itu dapat meningkatkan kerja dari sitokrom 450. Nah, jadi kalau sitokrom 450-nya menjadi lebih aktif ketika dia mengkonsumsi parasetamol, maka akan menghasilkan banyak NAPQI ya kan? Karena kalau parasetamol dimetabolisme lewat jalur sitokrom, dia akan menghasilkan NAPQI. Kalau NAPQI-nya banyak, glutathione tubuh nggak cukup, maka nanti NAPQI-nya menjadi berlebihan dan dia yang menyebabkan hepatotoksik. Jadi itulah mekanisme gimana sih parasetamol bisa menyebabkan hepatotoksik. Baik, itulah tadi hasil presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.